Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus sholihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia dalam kerugian, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh dan saling berwasiat dalam kebenaran serta saling berwasiat dalam kesabaran. Surat Al-Asr. Yang sama-sama kita hormati ketua dan pengurus masjid, Bapak Ibu jamaah maghrib yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan taufik dan hidayah Allah. Kita baru saja mendirikan sholat maghrib berjamaah. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, pengikut-pengikut beliau yang mengikuti beliau dengan ihsan sampai hari kemudian. Semoga kelak di hari kiamat kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, izinkan malam hari ini kita kembali membahas pandangan Islam terhadap anak angkat. Jadi bagaimana pandangan Islam terhadap anak angkat? Pada ceramah kita sebelumnya, bahwa memutus silaturahim, ya, kalau di surat Muhammad ayat 22-23 itu ancamannya kan tidak main-main. Ya. Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladzina yal'anahumullah fa'asammahum wa a'ma absarahum. Jadi orang yang memutus silaturahim itu ya dilaknat Allah, ditulikan telinganya, dibutakan matanya. Jadi kalau dicontohkan seorang anak dengan orang tuanya itu kan silaturahim. Ada anak yang memutus silaturahim itu memang dengan sengaja tahu dia bahwa dia memang memutus silaturahim dengan orang tuanya dengan berbagai penyebab, ya. Tapi ada anak yang terputus, dia bukan memutus, ya, terputus silaturahimnya dengan orang tuanya karena memang dia tidak tahu orang tuanya. Kenapa dia tidak tahu? Karena identitas orang tuanya disembunyikan oleh orang tua angkatnya. Maka dosanya, kata ulama, itu bisa ditanggung oleh orang tua angkatnya. Karena gara-gara dia, anak tersebut tidak tahu orang tua kandungnya, sehingga kemudian bagaimana dia akan berbuat baik kepada orang tuanya? Silaturahimnya di mana? Coba bayangkan, Bapak. Bahayanya, ya, kalau seandainya anak angkat tidak dikasih tahu siapa orang tua sebenarnya. Itu masuk dalam kategori
memutus hubungan silaturahim antara anak dan orang tua. Yang anak dia tidak memutus, cuman terputus. Ya kalau orang tua angkat memang tidak pernah ngasih tahu Pak, ya tentu tidak berdosa lah. Ya baru kepada sobatnya tidak tahu. Sampai mati lo kan apa angkeknya. Sampai mati lo ama angkeknya. Dan anakku tidak juga tahu Pak, raso apa jo ama angkek itu yang apa jo ama kandungnya kan. Berarti dia tidak berdosa. Yang berdosa itu adalah orang tua angkat. Maka tidak main-main ini ya. Kalau mengambil anak angkat memang harus paham ini. Kalau tidak dosa besar nanti ya. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah ya. Kalau istilah anak angkat, mengambil anaknya, itu kan bahasa kitanya adalah adopsi ya. Atau dikenal dengan istilah tabani. Nah, jadi tabani ya. Apa itu tabani? Tabani secara harfiah diartikan sebagai seseorang yang mengambil anak orang lain untuk diperlakukan seperti anak kandung sendiri. Tapi ini bukan menculik ya Bu ya. Kalau menculik itu kejahatan itu. Kalau ini sebenarnya dia punya niat baik sebenarnya Bu. Kan punya niat baik tuh. Ya kan, biarlah ambo yang menggadangan anak tuh. Kan ada niat baik. Ya. Cuman kan ini yang perlu dipahami gitu ya. Ya. Supaya niat baik tadi itu ujungnya jangan jadi dosa gitu. Itu yang perlu dipahami. Kan niat baik. Ada yang mengecek sebagai pemancing, tapi ambo tidak setuju Bapak Ibu mengecek anak yang diambil itu pemancing. Jaya mana Bapak Ibu menyebut pemancing lah. Nggak, kalau tahu ibu apa? Ya kan? Itu anaknya tuh nih, ndak. Itu anak adik mah. Ini pemancing aja deh, pemancing. Ya, kurang bagus juga bahasa pemancing. Itu janganlah pemancing bahasa kiri. Apa tuh bagusnya bahasanya? Ya mudah-mudahan dengan memelihara anak adik tadi Pak dengan penuh kasih sayang, ya Allah nanti beri rezeki kepada kita. Mungkin itu Pak Im. Jadi sabit pemancing lo disabit. Yang tidak bagus juga bahasanya pemancingnya. Walaupun setelah itu Ustaz, ya dapatnya Ustaz. Ya, alhamdulillah. Berarti ada rezeki Allah di situ. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, kalau menurut pasal 171 huruf H kompilasi hukum Islam, anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya, beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan. Kan begitu kalau di pasal 171 huruf H kompilasi hukum Islam. Nah, begitu Pak Maman. Saya membaca saja. Ya kan? Nah, itu definisi anak angkat. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu, kebiasaan mengadopsi anak itu sebenarnya sudah ada dari zaman jahiliyah. Makanya Nabi itu punya anak angkat, namanya adalah Zaid bin Harisah. Memang ada yang menyebutnya Zaid bin Muhammad, tapi Nabi Muhammad sendiri tidak pernah menyatakan bahwa itu Zaid bin Muhammad, tapi Zaid bin Harisah. Ya, jadi Zaid anaknya Harisah, ya, diangkat oleh Nabi Muhammad. Makanya Zaid bin Harisah menjadi anak angkat Nabi. Dan Nabi menikahi istri dari Zaid bin Harisah. Ketika Zaid bin Harisah sudah meninggal dunia, istri Zaid bin Harisah, Zainab binti Jahsy, itu dinikahi oleh Nabi. Wah, itu aib kalau menurut orang Arab jahiliyah. Aib Pak. Karena kalau di Arab jahiliyah, anak angkat itu diperlakukan seperti anak kandung sendiri. Nabi dinikahinya Pak, istri dari anak angkat beliau. Tujuannya apa? Untuk mematahkan tradisi orang Arab jahiliyah yang mengatakan bahwa anak angkat sama dengan anak kandung. Maka Nabi yang memberikan contoh bahwa anak angkat tidak sama dengan anak kandung.
Maka Nabi bisa menikahi istri dari anak angkat beliau, Pak, yaitu Zainab binti Jahsy. Ini perintah Allah. Supaya apa? Supaya terputus keyakinan orang Arab itu, Pak. Orang Arab jahiliyah itu, bahwa anak angkat sama dengan anak kandung. Islam mematahkan tradisi itu, bahwa anak angkat tidak sama dengan anak kandung. Itu perlu dipahami. Nah, ya, jadi jangan sampai nanti ada pikiran Pak Alo Nabi istri anak angkatnya nikahi aja. Yang melarang menikah sama anak angkat siapa? Kalau anak angkat ibu laki-laki, terus suami ibu meninggal, ibu bisa menikah dengan anak angkat ibu tuh. Bisa lah. Kalau anak angkat ibu perempuan, mati ibu, bisa nikah sama suami ibu tuh. Bisa lah. Tidak ada larangan. Ya, anak angkat ya. Kecuali nanti ada caranya supaya jadi mahram. Kan itu caranya. Supaya haram untuk dinikahi. Baru ada caranya nanti. Ya. Nah, jadi ini perlu dipahami berkaitan dengan anak angkat. Ya. Di surat Al-Ahzab ayat 5. Ya, Al-Ahzab ayat 5. Nanti Bapak Ibu bisa baca. Saya bacakan terjemahannya saja. Panggillah mereka anak-anak angkat itu. Jadi ayat itu diawalikan ud'uhum liabaihim gitu. Panggillah mereka anak-anak angkat itu dengan memakai nama bapak-bapak kandung mereka. Ayat ini menjelaskan bahwa ketika seseorang mengambil anak angkat, tidak boleh menyembunyikan orang tua kandungnya, Pak. Haram hukumnya. Karena ayat ini menjelaskan panggillah mereka anak-anak angkat itu dengan memakai nama bapak-bapak kandung mereka. Artinya apa? Kalau bapak ibu mau mengambil anak angkat, jangan disembunyikan identitas orang tuanya, Pak. Tidak boleh. Kok buat lo bin nama awak lo di belakang. Kalau mak dia awak sana mau tuh. Jale yang Malayan ama orang, Pak. Tu apa lo mengaku apanya? Kan kalau mak dia apa tuh. Ya kan? Yang jelas yang melahirkan ibunya, Pak. Dah istri awak dah. Akini layan nak tu, Pak. Babuek bin atas nama awak. Itu kebohongan besar itu, Pak. Karena bin itu nisbatnya kan memang orang tua yang melahirkan itu, Pak. Nak main-main itu. Apa buek lo bin atas namanya? Tuh buek cakap banyak aja suami apa tu. Itu bahaya itu, tak boleh. Ya. Ya kalau ndak tahu orang tuanya gimana Pak Ustaz? Anak kok pagilah dosnya di dalam kardus di muka rumah. kan ada ya kan nyetitip gitu. Ndak tahu orang kayak. Atau mungkin ada datang dari bidan atau lain sebagainya. Kok ada anakku tinggal saja. Ya kan? Gimana Pak Zakir? Bin kardus, jangan bin kardus. Ya. Nah, kalau yang seperti itu, kalau orang tuanya tidak dikenal, maka binnya atas bin apa? Nah, atas bin Abdillah. Itu pendapat ulama. Ya. Kenapa disebut bin Abdillah? Abdillah itu kan hamba Allah. Tapi tidak tahu siapa hamba Allahnya. Jangan dinisbatkan kepada kita, kata ulama. Tapi nisbatkan kepada hamba Allah. Yang hamba Allah itu kita tidak tahu, Pak. Tapi pasti ada. Malu ada orang lain tidak ada apanya, pasti ada tuh. Ya. Makanya nisbatnya ke bin Abdillah. Mana tahu di kantor KUA diminta iko bin siago. Bapak berani mengatakan bin saya, bin namu awak. Jadi awak dapat. Mana boleh itu. Ya. Kalau bahasa kita kelewatan betul itu. Anak ada anak awak, bebuik bin awak. Tidak boleh. Nah, itu harus paham kita tentang mengambil anak angkat ini. Ya. Jadi binnya kalau tidak ketahuan bin apa? Bin Abdillah. Bin Abdillah. Ya. Jadi panggillah mereka anak-anak angkat itu dengan memakai nama bapak-bapak kandung mereka. Ada ulama berpendapat Bapak Ibu, di usia 3 tahun anak itu sudah dikasih tahu siapa orang tua sebenarnya. Ada yang berpendapat di usia 6 tahun. Ada yang berpendapat di usia 8 tahun. Tapi ada yang berpendapat tidak
Tergantung usia. Tapi tergantung siap enggak anak itu nanti ya mendengar bahwa orang tuanya yang sebenarnya itu bukan kita. Ya, dia wajib dikasih tahu lebih cepat lebih baik, Bu. Karena ini artinya apa? Ayat tersebut kata ulama sekali lagi keharaman menyembunyikan identitas orang tua sebenarnya. Karena kan panggillah dengan nama bapak-bapak mereka. Berarti membonya tuh Ahmad bin Harisah. Nah, kan begitu. Dipanggil nama bapaknya, Pak. Tidak boleh disembunyikan. Siap atau enggak? Kalau siap silakan, tidak ada masalah. Tapi kalau enggak siap nanti jangan-jangan dosa yang dapat. Bukan pahala yang dapat. Ya. Nah, ini berkaitan dengan anak angkat tadi. Jangan disembunyikan. Ada seseorang yang bercerita, masih keluarganya katanya. Ketika datang orang tua kandungnya, Pak. Karena yang namanya orang tua kandung kok kan jataraga aja jana. Datang dia. Nah, ketika datang itu gelisah sekali keluarga itu. Gelisah. Kok ndak tahan beko induk kok, Pak. Tasabui ke anak kok kacau kok aja. Ya, maka gelisah dia. Coba bayangkan. Itu gelisahnya karena dosa itu. Kenapa karena dosa? Karena kan orang tuanya sudah datang, Pak. Kok enggak disampaikan kalau itu ibu kandungnya? Kenapa enggak disampaikan? Jadi anak tadi wajar cuek, Pak, ke ibu kandungnya. Coba bayangkan, ibu kandungnya datang dari jauh-jauh, Pak, nyecuekin, karena dia tidak tahu kalau itu ibu kandungnya, Pak. Itu wajarnya cuek, Bu. Orang kampung, mah. Kan ya, ini orang kampung, mah. Kalau orang kampung tuh ibadian, Pak. Ya, paling ya apa? Menyapa tuh pergi, padahal itu ibu kandungnya yang seharusnya dia layani dengan baik. Nah, tapi diceritakan oleh beliau ini, Pak, gelisah tuh Ustaz. Ibu tuh gelisah itu. Hanya pantau taruh ya, pergerakan dari ibu kandungnya pantau taruh karena khawatir nanti janjan tak kicuh hanya sampai kok anak kandungnya bubar semuanya kan itu. Berarti memang ada unsur kesengajaan untuk menyembunyikan identitas orang tua yang sebenarnya dari anak angkat itu. Tidak boleh. Jadi kalau ingin mengambil anak angkat, ya contohlah Nabi SAW. Beliau mengambil anak angkat, tapi orang tua kandung dari anak angkat itu, Pak, tidak pernah dihilangkan Nabi. Zaid bin Harisah. Tapi orang taunya bahwa itu anak angkat Nabi. Kan ada masalah, Pak? Ada masalah. Ya silakan. Ya. Tapi tidak boleh disembunyikan. Ini di surat Al-Ahzab ayat 5. Sebab kalau disembunyikan nanti banyak rentetan-rentetan persoalan nanti Bapak Ibu. Banyak, Pak. Ya. Karena ada kisah seorang ibu habis Isya, Pak, saya ditunggu beliau, Pak, cerita panjang lebar. Karena beliau dulu di rantau, memang belum punya anak. Dimanipulasi seolah-olah dia sudah hamil, Pak. Nyagi tahu ke orang kampung kalau nyolah hamil, orang kampung dek jauh jarak pulau tu percaya siapa? Nah, sudah di kaban lalai anak, lalai cucu, alhamdulillah sana nanti. Sampai pindah ke Padang tidak ada yang tahu kata beliau. Kalau itu bukan anak kandungnya. Tidak ada yang tahu. Ya, karena informasi tadi, Pak, ya hamil gitu ya, sudah melahirkan, difoto anak tadi, Pak, dikirim ke kampung. Pokoknya seolah-olah orang yakin kalau itu anak kandungnya. Pulang ke Padang, Pak. Mulai panjang sebab anak angkik kau padusi, Pak. Mulai panjang. Lah kuliah. Habis kau kalau baralik wah jadi tu, hasilnya nak jadi wali. Anda kata tak buka aja tu. Kan ujungnya tak buka aja beko tu. Lapane awak menyimpan berpuluh-puluh tahun, ujungnya dikasih tahu juga, Pak. Jangan nanti jadi wali nikah anak angkat, wah gawat itu. jadi wali nikah anak angkek, Pak. Mana sah nikah pakai ayah angkat menjadi wali? Bisa banyak rentetannya nanti dulu tuh, ya kan? Tidak ada pak kandung kakek, tidak ada kakek di atas kakek kan gitu. Nah, tidak ada kemudian siapa lagi? Ya kalau tidak ada saudara laki-laki ayah, ya kan seayah seibu, saudara laki-laki ayah seayah, nah, itu kan masih banyak lagi itu. Tidak bisa langsung bapak angkat pun tidak ada kapasitas untuk menikahkan anak angkat itu tidak ada, Pak. Tidak ada. Wali hakim nanti lagi kan. Kalau tidak juga doa abalian saya ke Pak Kuah tu lah. Carian saya wali kan itu kan. Ya, artinya bapak angkat tu tidak ada kapasitas menjadi wali, tidak ada. Kok berani-berani menikahkan anak angket? Ya, anak-anak angket tentu tidak berdosa je bapaknya, tidak tahu dah. Coba bayangkan.
berapa besar dosa bapak angkat menjadi wali dari anak angkat perempuannya, Pak. Bara gadang dosonya tuh, Pak. Yang menurut ulama itu bisa dipahami sebagai zina, karena nikahnya tidak sah. Jadi zina tuh, Pak. Tapi bagi anak karena tidak tahu maka tidak dihukumi zina. Cuman kalau kemudian tahu belakangan, apa pendapat ulama salah satunya? Akadnya saja diperbaharui. Anak-anak yang lahir sebelum akad diperbaharui tetap dianggap anak sah. Karena dia tidak tahu. Karena dia tidak tahu, Pak. Ya, tapi kalau tahu dipaksakan juga maka hukumnya zina. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut. Ya. Kemudian ya, anak angkat itu tidak menerima waris. Coba bayangkan, tidak pernah dikasih tahu, Pak, kalau dia anak angkat, meninggal bapak angkat sama ibu angkatnya kuasai seluruh harta karena dia beranggapan bahwa dia anak kandungnya. Apalagi kalau dia laki-laki, ya kan? Itu kan gaya ambo, ama ambo. Ambo laki-laki seorang, tunggak babeleang kan itu. Atau untuk ambo, Pak, sudah. Tidak boleh. Ya, anak angkat hanya boleh mendapat wasiat. Itu pun maksimal hanya 1/3. Selebihnya kemana? Selebihnya ke ahli waris yang lain, Pak. Kalau tidak ada ahli waris, sudah infakkan dan sedekahkan saja. Tidak boleh dia mengambil itu. Kalau dulu kata ulama ke Baitul Mal perginya. Jadi umpamanya ada harta peninggalan dari orang tua angkat, dia hanya dapat 1/3. Jadi kalaupun orang tuanya tidak berwasiat, maka pendapat ulama dihukumi seolah-olah orang tuanya sudah berwasiat. Jadi walaupun orang tua angkat, bapak angkat sama ibu angkatnya tidak pernah berwasiat, meninggal keduanya, Pak, dia tetap dapat 1/3 dari harta bapak angkat dan ibu angkatnya itu. Ya kan? Selebihnya kemana? Selebihnya sumbangkan saja nanti ke fakir miskin, panti asuhan. Ya, tidak boleh dikuasai harta bapak angkat itu semuanya, Pak, oleh anak angkat. Kalau dia tahu bahwa dia anak angkat, tidak boleh. Ya, hanya 1/3 bolehnya, Bu. Jangan kemudian diambil semua. Anak angkat tidak boleh. Ya, itu berkaitan dengan anak angkat tidak berhak menerima waris. Kemudian anak angkat bukanlah mahram. Nah, ini nih bahaya nih, Pak. Mahram tahu Ibu ya, bukan muhrim ya, kan ini sering dibahas ya. Istilahnya mahram. Kalau muhrim itu orang yang berpakaian ihram. Kalau mahram berarti orang yang haram dinikahi. Itu bedanya. Kok ndak? Awak ndak muhrim dah. Bukan awak ndak muhrim, awak ndak mahram. Kalau ndak mahram berarti boleh menikah. Saya kemarin ketika mendengar kajian, mungkin bagi sebagian orang memang agak aneh juga ketika ada duda membawa anak perempuan, janda membawa anak laki-laki. Duda dan janda menikah, anaknya tuh boleh menikah, Pak. Boleh itu. Tidak paham Ibu? Nah, duda bawa anak, anggaplah duda itu anaknya laki-laki atau perempuan. Nah, laki-laki lah. Janda punya anak perempuan, jadi laki-laki dan perempuan. Ya, janda dan duda tadi menikah, maka anaknya juga boleh menikah itu, Pak. Boleh nikah. Itu hati-hati itu. Ada orang beranggapan dengan pernikahan tadi maka anaknya menjadi mahram. Enggak. Itu makanya kalau ada janda dan duda menikah, anaknya serumah, itu harus hati-hati itu. Jangan beko beranggapan kami kalau menikah, Pak Ustaz. Kalau menikah, maka anak kami mahram. Siapa yang bilang anaknya bisa nikah itu? Ya, salah satunya penjelasan itu disampaikan oleh Ustadz Syafiq Riza Basalamah dalam kajian beliau berkaitan dengan ini. Banyak yang dilanggar orang itu, Pak. Ada enggak? Ya, kalau bukan mahram, ya, kalau mahram berarti kan haram dinikahi. Boleh tampak sebagian dari auratnya. Ya, sama saya dengan adik perempuan saya, boleh saya melihat rambutnya, Pak. Siapa pula melarang dia itu haram bagi saya untuk dinikahi. Mahram kan? Ibu saya boleh saya melihat kakinya, tangannya, boleh, Pak. Ya kan? Rambutnya boleh. Tapi anak angkat, Bu, kalau anak angkat itu laki-laki, terus ibu buka jilbab di rumah, dosa ibu tuh. Dosa lah. Karena kan kalau suami ibu meninggal, ibu boleh menikah sama anak angkat, berarti ibu dan anak angkat itu kan tidak mahram. Maka ibu
Tidak boleh menampakkan rambut di hadapan anak angkat, tidak boleh. Kok anak angkat padusi lah maksa sayang-sayang apanya? Ini kecen apa kandungnya pak nyecium-cium? Apa dah apa kanduang dong? Apa angket? Kemudian dicium-cium oleh anak perempuan, berapa dosa besarnya itu pak? Tak, kita jelas-jelas saja bapak ibu. Berapa dosa besar pak? Karena ketika ada orang tua menyembunyikan kepada anak angkatnya, kemudian anak angkatnya memeluk dia, mencium dia pak, ini bahaya. Karena kan bukan mahram antara bapak angkat dengan anak angkat perempuan tadi, bukan mahram. Bersentuhan saja tangan pak, ya kan? Itu kan dosanya tidak main-main tuh, ya. Kalau dengan sengaja, ya. Apalagi kalau kemudian dicium pipi kita, gitu kan, dipeluk pula kita. Ya bagi anak dia kan tidak tahu kalau yang dipeluknya itu adalah bapak kandungnya. Ternyata yang dipeluknya itu adalah bapak angkatnya. Nah, jadi bapak ibu, tujuan kita membahas ini tidak lain dan tidak bukan supaya tidak terjebak kita pak. Yang tujuan awal atau niatnya baik, jangan sampai kemudian menjadi perbuatan dosa, itu saja sebenarnya. Apalagi kan kemarin ada seorang bapak bilang adik ambo mau jadi tulung Ustaz, mambi anak angke, ya silakan sampaikanlah kepada adik bapak gitu, supaya memahami nanti aturan-aturan main dalam mengambil anak angkat, ya. Nah, bagaimana solusinya agar anak angkat menjadi mahram? Nah, ini dia, ya kan? Bagaimana solusinya agar anak angkat menjadi mahram? Yang anak angkat tadi tahu bahwa dia bukan anak kandung, kemudian berada di dalam rumah kita, tapi kemudian dia jadi mahram kita. Jadi kita melihat, ya kalau bapaknya melihat rambut anak angkat perempuannya, dia tidak berdosa. Nah, itu kan mahram. Ya. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama mengambil anak angkat dari pihak yang masih ada hubungan keluarga dengan istri atau suami. Nah, itu caranya yang pertama. Jadi mengambil anak angkat dari pihak yang masih ada hubungan keluarga dengan istri atau suami. Misalnya, jika ingin mengambil anak angkat perempuan, ini anak angkat perempuan, maka bisa dicari anak perempuan dari saudara suami. Nah, itu keponakan tibanya. Jadi kalau ingin mengambil anak perempuan, ambil keponakan suami pak, mahram tuh, mahram lah, tidak boleh dinikahi, ya. Berarti kan boleh melihat rambut atau kaki gitu ya. Karena keponakan maka dia mahram, ya. Jika ingin mengambil anak laki-laki, maka bisa mengambil anak laki-laki dari saudara kandung istri. Ya, anak laki-laki dari saudara kandung istri. Kalau memang ingin anak laki-laki, maka dia menjadi mahram bagi ibu tuh. Jadi rambut ibu kelihatan sama dia tidak apa-apa, karena dia mahram ibu. Ya, ya. Nah, tapi di sini ada catatan, memang tetap saja bahwa status dari mahram tadi itu tidak kemudian merubah anak angkat menjadi anak kandung. Ya, jadi batasannya di situ. Ya, jadi solusi agar anak angkat menjadi mahram. Kemudian yang kedua, dijadikan hubungan mahram karena sepersusuan. Jadi kalau sepersusuan itu jadi mahram karena sepersusuan dah. Saya dulu pernah menyampaikan bapak ibu, hati-hati kalau nitip anak di tempat penitipan anak terus susunya dititip pak. Atau jaleh-jalehan ke pengawas di tempat penitipan anak, dan beko salah-salah tibo susu pak, ya kan? Nanti susu ibu, tibo karena orang, susu ibu yang lain tibo lo karena ibu, jadi mahram sepersusuan dia tuh. Yang lalai siapa? Yang lalai yang punya tempat penitipan anak, ya kan? Ibunya sibuk pak, dipompanya susunya, terus dimasukkan ke botol, kan dititip nanti ke tempat penitipan anak. Kalau anak saya menangis, ini susunya. Memang dikasih label, ada yang seperti itu ibu ya, ada kan, kasih label. Itu jangan sampai tatuka tuh, kalau tatuka jadi mahram sepersusuan. Kalau ternyata nanti tertukar, kemudian pengawas tempat penitipan anak tuh pura-pura tidak tahu pak, tanggung dosa besarnya. Kalau sempat menikah nanti di mereka nih pak, padahal mereka mahram sepersusuan,
Rupanya takdir Allah menentukan mereka menikah, Pak. Maka tanggung jawab ya yang punya penitipan anak yang dulu ya lalai dalam memberikan susu ibu ke anak. Maka hati-hati itu bagi yang punya tempat penitipan anak. Enggak jadi mahram sepersusuan deh. Ya. Nah, jadi kalau kemudian dijadikan hubungan mahram karena persusuan, kalau dia disusukan oleh ibunya, oleh istrinya, maka dia menjadi mahram. Kalau anak laki-laki disusukan oleh istrinya, dia menjadi mahram bagi istrinya karena dia menyusu sama istrinya. Dan juga menjadi mahram bagi suaminya. Cuman persoalannya kalau orang tidak punya anak, tidak pernah melahirkan, memang sulit untuk ada air susu. Nah ini pula masalahnya, sulit untuk dapat air susu. Saya tidak tahu persis, kalau dibaca-baca, saya juga bukan ahli di bidang kedokteran, Pak. Kalau dibaca katanya bisa dikasih stimulus, tapi saya tidak tahu. Ya, tapi yang jelas kalau orang yang belum pernah punya anak, belum pernah mengandung, melahirkan, katanya sulit untuk keluar air susu. Nah, bagaimana caranya supaya bisa sepersusuan itu? Ya udah susukan saja, Pak. Kalau saya punya adik perempuan, Pak, punya adik perempuan, ya. Lalu kemudian yang akan saya angkat itu anak perempuan, saya suruh saja menyusu kepada adik perempuan saya, Pak, yang sudah punya anak. Kalau dia menyusu berarti saya kan paman sepersusuannya jadinya tuh. Enggak boleh nikah. Lah selesai. Itu caranya. Ya. Nah, itu kalau umpamanya memang istri ya tidak bisa mengeluarkan air susu. Nah, itu kan salah satu caranya seperti itu, Pak. Disusukan oleh apa kita? Saudara perempuan saya gitu ya. Kalau umpamanya saya ngambil anak angkat perempuan supaya dia jadi mahram saya, istri kan tidak mengeluarkan air susu. Udah susukan saja sama adik perempuan yang punya anak, Pak. Maka kan dia jadi keponakan ya. Awak paman sepersusuan kan begitu cara. Ya. Itu caranya supaya kemudian dia itu menjadi mahram ya. Nah, tapi ada catatan. Ya, ada catatan dari ulama. Pertama, usia bayi itu sebelum 2 tahun. Ya, usia bayi sebelum 2 tahun. Ada dalilnya. Hadis yang diriwayatkan Imam Baihaqi. Tidak ada persusuan yang menjadikan mahram kecuali pada umur 2 tahun. Pada umur 2 tahun. Tapi ada pendapat Bapak Ibu, contoh begini. Ada orang kecelakaan, Pak. Kecelakaan gitu ya. Meninggal semuanya. Tinggal anaknya seorang, Pak. Dek ibu kan awak jadian anak angket. Tapi dilihat umurnya sudah 3 tahun. Nah, ulama mengatakan darurat. Dalam pengertian kalau mengambil pendapat dari hadis ini kan 2 tahun. Tapi kalau kondisi darurat umpamanya 3 tahun, kan 3 tahun itu masih kecil tuh, Pak. Boleh disusukan aja kepada istrinya itu, Pak, atau kepada adik perempuannya. Ya kalau dia perempuan ya, supaya dia menjadi mahram bagi dia. Itu dalam kondisi darurat kata ulama. Ya, tapi kalau tidak darurat maka usahakan yang 2 tahun. Kalau tadi kan sebenarnya awak tidak akan mambiannya sebagai anak angket, Pak. Cuman dek ada kecelakaan gitu ya, meninggal bapaknya ibunya, tuh ibu, Pak. Biarlah dijadian anak angket ambo. Umurnya 3 tahun. Nah ibu ada anak yang lain, berarti kan bisa tuh, ya bisa menyusu kepada ibu. Nah, maka menyusu supaya menjadi mahram. Kalau dia laki-laki menjadi mahram bagi ibu, ya. Kemudian perempuan menjadi mahram bagi suami. Nah, itu solusinya. Kemudian yang kedua, minimal 5 kali persusuan. 5 kali persusuan minimal. Apa dalilnya? Ya, itu dari Aisyah. Beliau mengatakan yang pernah diturunkan dalam Al-Quran adalah bahwa 10 kali persusuan menyebabkan adanya hubungan mahram. Kemudian hal itu dihapus menjadi 5 kali persusuan. Kemudian Nabi SAW wafat dan keadaan masih seperti itu. Jadi 5 kali persusuan. Tapi ada penjelasan dari ulama, Bapak Ibu. Kalau 1 kali saja menyusu sampai kenyang, artinya anak tadi menyusu, lepas sendiri saja, Pak. Lepas berarti kan dia sudah kenyang itu. Maka 1 kali pun dia menyusu, itu sudah bisa disebut mahram sepersusuan. Makanya yang disampaikan tadi, kalau di tempat penitipan anak kan sekali lalai kan,
Jadi walaupun sekali lalai Pak, kalau lah sampai kanyang anak itu meminum susu induk orang lain Pak, itu sudah mahram sepersusuan. Ya, walaupun satu kali. Ya, nah, jadi 5, tapi satu kali kalau sudah sampai mengenyangkan, maka itu disebut mahram sepersusuan. Baik, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu beberapa pembahasan tentang anak angkat dalam pandangan Islam. Artinya silakan, tidak dilarang untuk mengambil anak angkat selama aturan-aturan mengambil anak angkat itu tidak melanggar syariat, tidak melanggar syariat. Ya, sebab memang yang berat itu kan di situ Bu ya. Magih tauwah. Itu yang memberitahu bahwa ya kita bukan orang tua yang sebenarnya. Inilah orang tua sebenar kamu itu ini gitu. Itu yang berat sebenarnya. Ya, nanti beratnya di situ. Baik Bapak Ibu, saya buka diskusi dan tanya jawab, kalau ada silakan. Berapa menit lagi? Ada 1 menit lagi. Kalau ada, dari Ibu ada, silakan Ibu. Kalau anak sepersusuan itu kita ambil dari anak angkat, tapi sepersusuan dan punya, itu dalam warisan bagaimana dia dapat? Tetap Ibu, itu hanya mahramnya saja. Mahram saja. Warisan tetap karena dia anak angkat tidak dapat warisan. Dia cuma dapat wasiat. Nah, wasiat itu hanya 1/3 dari harta. Tapi status dia anak angkat, ya tetap anak angkat. Cuman tujuannya itu apa? Supaya mahram. Mahram dalam pengertian kalau di rumah awak bisa berdua-dua juinya. Kalau di rumah awak bisa mencalik rambutnya kalau bagi apa-apa. Nah, jadi ndak apa ya? Artinya kalau ndak kan payah loh Bu. Ibu tuh pakai hijab taruh di rumah angin kan itu. Padahal kok di rumah surang wah. Tapi dia anak angkat kok laki-laki, ya tidak disusukan berarti kan dosa itu. Nah, mungkin itu menghindari itu. Tapi yang namanya anak angkat tidak dapat warisan, walaupun berubah jadi mahram deh. Gitu ya. Mungkin itu saja Bapak Ibu sekali lagi. Ya mudah-mudahan ini mengingat-ingatkan kita kembali. Sekali lagi Islam tidak melarang, silakan. Ya, tapi dengan syarat mematuhi aturan-aturan, tidak melanggar. Jangan sampai niat baiknya justru nanti berujung dengan dosa. Karena boleh jadi ketidaktahuan. Ya, boleh jadi ketidaktahuan. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.